الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا يومئدين. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurlah dengan izin dan karunia Allah kita bisa bertemu lagi di Masjid Al-Furqan ini, dan kita berharap semoga Allah yang Maha Pengatur tinggi berkenan untuk menerima amal ibadah kita pada kesempatan kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh KM bahwasanya fokusnya adalah masalah zakat profesi. Namun sebelum itu tentu kita harus mengetahui poin-poin lain yang ada hubungannya nantinya ya, dengan apa yang kita bahas ya. Jadi ini secara mendasar para jamaah sekalian yang disebutkan di sana, ada zakat, pembagian zakat secara umum begini ya modelnya, tapi ini baru sangat yang sifatnya sangat dasar ya, sangat dasar dan sangat basic ya. Kalau sini perhatikan para jamaah sekalian azanallahu iyyakum ya, ada berapa poin: emas, perak, barang dagangan, harta temuan, hasil tambang, kambing, sapi, kerbau dan onta, kemudian hasil pertanian. Kemudian penerimaannya ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, zakat, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil atau musafir gitu ya. Kemudian di sini ada zakat fitri dan penerimanya adalah fakir miskin. Ini secara global, sangat global para jamaah sekalian. Jadi dasarnya tentu kita sudah bahas pada Ramadan yang lalu ya. Ramadan yang lalu seingat kami kita sudah bahas berkenaan dengan pentingnya zakat. Dari filosofinya, zakat itu di antara fungsinya adalah kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi ada berapa sudut pandang ya para jamaah sekalian. Sudut pandang dari sisi kita kepada Allah dan sudut pandang kita ke sesama manusia gitu ya. Sudut pandang kita kepada Allah artinya adalah ini ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, dalam artian sebenarnya kita kalau nggak tahu fungsinya secara logis pun tetap kita laksanakan sebagai apa? Bentuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sholat ya para jamaah sekalian, terkadang kita nggak tahu fungsi kenapa 4 rakaat di waktu sholat asar gitu ya, tapi kita laksanakan karena itu sifatnya ibadah. Kita nggak tahu persis gitu ya. Nggak ada minum ya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, sama juga sholat subuh, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi poin pertama, maksudnya zakat adalah ibadah yang tidak, yang pertama adalah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan kaum mukmin ya, kalau mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. We hear and we obey gitu ya. Jadi itu yang prinsip dasar. Yang kedua, ibadah ini mengandung sisi maslahat untuk sesama manusia. Karena Allah juga mengatakan kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja gitu ya. Ini sisi untuk hikmahnya atau ilatnya gitu ya, di antara ilat zakat gitu ya. Nah, kemudian fungsi zakat itu berjamaah sekalian untuk membebaskan kita dari api neraka. Karena kan kalau nggak bayar zakat itu hukumannya apa? Apa hukuman di akhirat? Digoreng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin 'alim.
بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Ketika itu kata Allah, harta-harta itu di emas perak itu dibakar di api neraka. Kemudian dengan hasil pembakaran di api neraka itu disetrikalah kening-kening mereka, kemudian lambung-lambung mereka, kemudian punggung-punggung mereka. Kemudian Allah mengatakan ini adalah harta yang kalian simpan untuk diri kalian, maka rasakanlah apa yang kalian tumpuk-tumpuk itu, apa yang kalian simpan itu, gitu. Makanya kan memang ada mungkin orang menumpuk-numpuk harta, ada. Buktinya apa para jamaah sekalian? Orang yang kita lihat ya kasus-kasus sekarang ya, orang sudah kaya dia, bapak ibunya kaya tapi masih korupsi, ya artinya logika kita mungkin nggak susah gitu, bukan logika kita, logika saya ya sebagai orang bawah gitu ya, logika orang bawah begitu. Jadi sebenarnya cukup pokoknya bisa makan, bisa minum, kemudian bisa sekolah anak, misalnya, kemudian punya kendaraan, kemudian bisa pulang mudik, itu sederhana gitu standarnya kan. Itu karena orang bawah seperti saya gitu ya. Tapi mungkin kalau saya naik dikit seperti antum mungkin berbeda pikirannya, mungkin gitu. Yang level antum level tinggi gitu, mungkin lebih dari itu gitu ya. Pengen pergi pelesiran ke Eropa, mungkin pengen yang lain. Itu kan semakin tinggi levelnya kan semakin ada penambahan dari sisi apa? Dari sisi keinginan, bukan kebutuhan, keinginan gitu ya. Keinginan gitu ya. Maka kan betul kata Nabi SAW, manusia itu, anak Adam itu menua, tapi ada yang tidak menua terus muda. Itu apa? Cinta harta dan cinta untuk usia panjang, itu gak akan menua kata Nabi SAW. Makanya semakin tua orang itu, semakin dia pegang itu harta gitu ya, dia. Itu Nabi udah ngomong begitu. Jadi tidak akan menua orang cinta harta sama cinta untuk usia panjang. Nah makanya kan Allah mengatakan ditumpuk-tumpuk. Maka Allah juga mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melahirkan kalian memperbanyak saling berbanyak-banyakan, maksudnya harta gitu ya. Sampai kalian tuh mengunjungi kuburan. Jadi orang sadar ketika dia mengunjungi kuburan baru sadar gitu. Kan gitu, teman-teman sekalian. Ya. Maka sekali kembali ke masalah kita tidak panjang dari sisi filosofis. Intinya itu yang hukumannya. Kalau kita berzakat para jamaah, maka kita akan sama dari itu. Kemudian sisi zakat juga ini semoga saja bisa menyembuhkan sakit kita, sakit keluarga kita. Maka Nabi mengatakan, dawu mardokum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Gitu kan? Jadi mengobati, apa hubungannya, korelasinya? Nah, di sini namanya kita mendapatkan hukum yang nggak kelihatan secara fisika. Ya, hukum sebab akibat tapi yang kelihatan secara fisika, tapi apa? Ada. Ya. Para jamaah gini deh. Orang dulu ya, ini tapi ada secara fisika mungkin ada, yaitu pengaruh satu galaksi ke galaksi lain seperti pengaruh satu garbu tala ke garbu tala yang lain. Yang sini diketok nih, ting, sini juga bergetar, ya kan? Orang dulu mungkin artinya sihir ini, orang zaman dulu. Sekarang nggak, mungkin ada ada analisisnya, ya, kan gitu kan, gelombang dan yang lainnya. Orang dulu nggak ingat ini sihir nih, hebat ya, kan? Kok bisa bergetar sini? Ya, mungkin mengatakan hubungan sedekah dengan kesembuhan orang itu seperti kita zaman dulu. Kalau mungkin orang di masa kedepannya tahu hubungannya secara sifatnya, mungkin ada nanti gelombang mungkin atau yang lain, ketahuan ternyata misalnya, ya ketahuan. Jadi zaman dulu itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak logis,
Zaman sekarang logis seperti tadi bukan Butala. Sama zaman sekarang lihat apa hubungannya nggak logis itu. Ya. Tapi nanti ke depannya kita tahu logis dan bisa jadi Allah simpan sampai hari kiamat rahasianya. Hukum sebab akibat itu ada. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Apa hubungan ruqyah, air ruqyah dengan kesembuhan seseorang? Zaman dulu ini sesuatu yang nggak bisa dinalar gitu. Nggak bisa dinalar dan begitu ada penelitian dari ilmuwan Jepang misalnya, dia melihat ketika suatu kata-kata yang baik atau Al-Quran ditiupkan, dibacakan di air itu akan berubah molekul airnya. Nah, ya kan? Ya, maka sebenarnya tugas kita apa sih? Apa kita wajib untuk mencari tahu? Ya kalau kita mencari tahu semua sebab akibat di Al-Quran atau hadis akan susah, berat. Usia kita habis, kita belum selesai. Ya, usia kita habis, kita belum selesai dengan semua yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita tentu yang pertama sebagai mukmin adalah kita mengimani, believer gitu ya, sebagai orang beriman. Nah, kembali ke masalah kita. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian, kalau orang tidak berzakat kata Nabi maka akan ditahan hujan. Nah, gitu kan. Maka kalau orang berzakat hujan itu akan turun. Nah, meskipun kalau dikatakan kalau gitu orang Bogor banyak zakat. Ya itu beda, kita bicara sebelum masalah apa? Masalah kasus iklim, masalah daerah. Ya. Nah, kalau gitu di orang Madinah, orang Arab Saudi jarang berzakat karena jarang turun hujan. Nggak gitu, ya. Nggak sederhana itu. Tapi itu ada faktor itu, tapi ada juga faktor dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya faktor daerah, faktor cuaca, iklim dengan faktor emang itu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jamaah sekalian, dari sisi ekonomi tentu kita tahu di Indonesia ini gap antara orang kaya dan orang miskin itu sangat jauh, gitu ya, sangat jauh dan rasio Gini namanya, ya. Itu sangat jauh. Maka dengan zakat ini diharapkan akan meskipun tidak dekat sekali, tapi paling tidak menjadikan orang yang miskin itu tidak terlalu jauh dan mereka tidak menderita. Dalam suatu riwayat disebutkan orang miskin itu menderita gara-gara orang kaya menahan zakat, gitu ya. Jadi jelas fakir miskin kita nggak bisa menyamakan semua orang menjadi sama seperti yang diyakini oleh komunisme gitu ya. Nggak bisa kita ambil namanya hukum alamiah, ada fakir, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi paling tidak orang miskin itu tidak terlalu menderita. Itu poinnya di situ, poinnya sebenarnya. Ya dengan zakat itu kita berusaha untuk seperti itu. Nah kembali ke masalah kita para jamaah sekalian azzanullahiyakum. Di sini yang dijadikan acuan dalam masalah profesi itu adalah emas dan perak serta pertanian. Jadi ada pertanian ya. Ya. Jadi memang dipersisihkan oleh akademisi, intelektual, ya cendekiawan modern, cendekiawan muslim ya, berkenaan dengan zakat profesi. Karena ada yang mengatakan para jamaah sekalian, uang itu atau uang gaji itu sama dengan emas dan perak. Ada yang mengatakan dia itu sama dengan pertanian. Ya, bedanya apa Muhsin? Kalau emas dan perak itu disyaratkan dua, yaitu mencapai batas minimal harta kena zakat, yaitu kita sebut dengan nisab. Ya. Yang kedua mencapai 1 tahun hijriah, 1 putaran tahun hijriah. Kalau pertanian tidak, dia setiap panen maka harus dikeluarkan zakatnya. Setiap gajian berarti harus dikeluarkan 2,5%-nya. Itu yang membedakan itu. Orang akademisi atau mungkin kadang ulama yang berpandangan bahwasanya zakat gaji itu perlu dizakati adalah karena orang zaman Nabi itu bertani adalah profesi yang cukup menjanjikan. Pertanian, kurma, kemudian gandum, gitu ya. Sejenisnya itu profesi yang menjanjikan, gitu ya. Dan mereka membayar setiap kali panen. Sedangkan zaman sekarang pertanian itu tidak menjanjikan, yang menjanjikan adalah pegawai. Nah, gitu. Maka sama gitu, logikanya sama seperti itu. Kalau melihat uangnya, berarti uang yang dimiliki oleh si pegawai itu ya tidak bisa dibawa ke emas dan perak, gitu ya. Uang kartal. Ya, kecuali kalau gajinya emas,
Kecuali kalau orang itu digaji emas tiap bulan, itu beda lagi. Kalau dia digaji emas tiap bulan, maka mau nggak mau dia ngikut aturan emas dan perak tadi. Nah, jadi kan sekarang yang digaji adalah gajinya bentuknya uang. Uang ini mau ditarik kemana nih? Disamakan dengan emas dan perak ataukah pertanian? Itu poin di situ sebenarnya. Ya, kalau yang zakat profesi itu berarti para jamaah misalnya di lembaga negara atau lembaga pemerintahan atau di lembaga swasta itu mereka kerjasama dengan lembaga zakat yang tersertifikasi atau berizin, kemudian dipotong setiap setiap bulan itu 2,5%. Ya, dengan catatan dari mereka adalah kalau gajinya itu bila diakumulasikan, nah, akumulasikan selama setahun itu nilainya adalah setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ya. Jadi sekarang misalnya para jamaah sekalian 85 gram emas yang 24 karat itu misalnya 1 gram emasnya itu 1 juta misalnya, berarti kalau gajinya itu dikumpulkan, akumulasikan tadi selama setahun sekitar 85 juta, maka dia akan dipotong secara otomatis 2,5% setiap bulan. Itu logikanya begitu. Ya, logikanya begitu. Ya. Kalau di bawah itu ya nggak dipotong 2,5%. Ini yang kami tahu ya. Nggak tahu kalau di perusahaan para jamaah sekalian apakah seperti itu atau tidak gitu ya. Yang kami tahu adalah seperti itu. Itu zakat profesi namanya. Jadi tidak dihitung kebutuhan dari para karyawan itu. Pokoknya yang bonggol itu udah dia potong aja gitu. Nggak dihitungkan apakah karyawan itu punya istri 1 atau istri 2 misalnya, atau anak 1 atau anak 2 atau anak 3, anak 4, tidak diperhatikan. Pokoknya lihat akumulasinya aja gitu. Ya, lihat akumulasinya aja. Ya. Adapun ulama yang tidak setuju melihat bahwasanya uang itu, gaji itu kan bentuknya uang. Uang itu lebih dekat dengan emas dan perak. Kenapa? Karena sama-sama sebagai alat pembayaran. Kemudian alat pengukur kekayaan, ya, sebagai alat tukar, gitu ya. Mirip dengan emas dan perak di zaman Nabi SAW itu. Maka zakatnya adalah zakat emas dan perak. Artinya uang itu nanti yang tersisa dari kebutuhan, ya, kan setiap bulan kita keluarkan di kebutuhan para jamaah sekalian, ya, sisanya itu setiap bulan nanti dilihat berapa yang tersimpan dalam setahun itu. Kalau tersimpan itu senilai dengan 85 gram emas 24 karat, maka itu mulailah dihitung sampai setahun berikutnya, kemudian baru dikeluarkan zakat, sama seperti emas dan perak. Nah, gitu logikanya sederhana gitu, ya. Di sini kan 85 gram emas, kemudian waktunya setahun, ya, setahun. Nah, di sini para jamaah sekalian azallahu wa yakum, sebenarnya dua-duanya niatnya baik ya. Orang yang ingin zakat profesi yang tadi itu setiap bulan itu inginnya adalah karena kalau nunggu setahun muhsin, mana ada yang tersisa. Orang-orang kaya itu belum sampai setahun duitnya dibelikan Ferrari misalnya, dibelikan rumah, properti yang baru misalnya, dibelikan hal-hal lain yang akhirnya dia nggak zakat juga gitu. Nah, kenapa? Karena sudah dalam bentuk uangnya itu dalam bentuk mobil-mobil mewah, motor-motor mewah gitu, ya. Ya nggak tahu apakah niatnya benar-benar suka mobil atau motor ataukah lari dari zakat sebagaimana dia lari dari pajak gitu, ya. SPT tahunan, nah itu beda dengan lapangan misalnya, nah, gitu. Kalau orang dulu kan kalau lari dari pajak itu sebelum bulan Maret itu mereka menarik uangnya dari bank, tarik besar. Nanti kalau setelah bulan Maret masukin lagi, nah, untuk menghindari pajak gitu kan. Ya orang dulu, meskipun sekarang udah berbeda gitu kasusnya, ya, bisa bisa dideteksi oleh DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Ya, jadi intinya para jamaah sekalian, nah kalau ditanya Muhsin, ini live ini ya? Enggak. Oh ya.
Di atas. Buat apa? Buat YouTube aja. Dokumentasi. Oh, dokumentasi YouTube. Masuk ke YouTube. Ya, jadi apa namanya? Ada yang memang kalau tanya mana yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam ya para jamaah sekalian. Mungkin ada jalan tengahnya begini. Jalan tengahnya adalah ini yang dibolehkan oleh sebagian ulama, yaitu kalau memang misalnya nih para jamaah, kita katakan fikskan 85 juta itu adalah batas minimum gitu ya, zakat. Oke. Meskipun sekarang agak lebih sih Mas, 1 juta berapa gitu ya. Ini contoh saja gitu ya. 85 juta ini kemudian para jamaah dia punya simpanan 100 juta di tabungan. Ya, 100 juta tabungan di rekening tabungan. Kemudian ada gajinya sih dia mungkin 10 juta ya para jamaah sekalian. Dengan kebutuhan setiap bulan itu 9 juta misalnya. Jadi sisa 1 juta. Ya. 9 juta, jadi sisa 1 juta setiap bulan. Orang seperti ini boleh untuk setiap bulan mengeluarkan 2,5%. Ini nggak ada masalah nih. Kenapa? Karena dihitungnya adalah dia sudah ada uang 100 juta di tabungan dia, buat duit waris atau apa gitu ya. Jadi namanya mendahulukan zakat sebelum waktunya. Boleh mendahulukan zakat sebelum waktunya, nggak ada masalah. Karena zaman Nabi juga, Nabi itu kadang meminta sebagian sahabat untuk mendahulukan zakatnya karena kebutuhan perang. Jadi zaman Nabi itu, Nabi SAW itu meminta sebagian sahabat untuk bayarkan zakatmu untuk tahun depannya lagi. Kenapa? Karena ada kebutuhan perang nih. Padahal potensi untuk beliau itu bangkrut dalam bisnis itu ada, tapi Nabi nggak melihat itu. Nanti apa? Jadi kalau dibayar setiap bulan itu nanti tinggal dikalkulasi. Itu akan menjadi pengurang zakat dia ketika di akhir tahun. Ya, paham pada sekarang di sini atau kurang jelas? Paham aja. Jadi setiap bulan dikeluarkan 2,5%. Nanti tinggal dijumlah semuanya. Kan 2,5% misalnya kan, katakan 10 juta tadi 2,5% ya dipotong nih. Tadi gajinya 10 juta, dipotong setiap bulan ya 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2,5% sampai kita 2,5% 10 juta itu berarti 250.000. 250.000 kali 12 2.500.000, kemudian 2.700.000 3 juta berapa? 250.000 kali 12 3 juta pas ya, 3 juta pas. Berarti nanti di jumlah 100 juta kemudian mati ya. Ini berarti disuruh berhenti nih. Disuruh tahu. Tanda-tanda alam. Ya, berarti nanti kalau sisa berapa nih? 100 ya. Udah bisa. Ya. Jadi 100 juta ya tambah 12 juta, 112 juta tambah 3 juta. 112 juta berarti 115 juta dikurang, berarti 2,5% dari 100. Antum paham nggak ya? Atau anda tulisin? Di bawahnya. Hah? Dipakai aja. Ini bisa nggak? Bisa apa? Langsung dari situ. Bisa. Bisa. Oh ya. Nah, terus pakai Microsoft Word. Taruh Office-nya, buka dulu Office. Maaf. Wi-Fi. Terhubung Wi-Fi dulu enggak?
Lupa saya dari situ. Beda apa? Masjid. Masjid apa? Aduh. Oh, siap. Jadi sebelum sambil nunggu ya para jamaah sekalian, kami ulang lagi ya. Jadi tadi orang gaji 10 juta ya setiap bulan, kebutuhan 9 juta ya. Ada uang tabungan itu 100 juta ya, uang tabungan. Berarti kan sudah dikeluarkan setiap bulan tuh 250.000 gitu ya, 250.000 misalnya gitu ya, 250, karena dia si perusahaan itu hanya motong langsung dari, nggak melihat harta yang lain, pokoknya gaji itu aja tuh ya, 250.000 dia potong tuh setiap bulan. Bisa scan buat wifi. Oh. Nggak tahu ini kalau Scan. sini bisa nggak, saya nggak paham nih HP ini, iPhone saya nggak paham. Iya. Jadi para jamaah sekalian tadi ya, kita ingat ya, pokoknya perusahaan tahunya adalah dia harus dipotong 2,5% gaji 10 juta itu, yaitu 250.000 ya. Ada 100 juta di tabungan, kemudian setelah 100 juta itu nanti ada tambahan lagi duit sisa gaji, yaitu 1 juta per bulan, berarti 12 juta ya, kalau sama setahun ya 12 juta, berarti 112 juta sampai sini ya. Kemudian ditambah lagi yang dipotong tadi dimasukkan lagi. Ya 250.000 itu dimasukkan lagi. Tapi kan udah dikeluarkan musik, enggak, kita masukin dulu nanti baru kita kurangi. 250.000 setiap bulan tadi itu kan total selama setahun diambil adalah 3 juta. Ya. Berarti 112 juta plus 3 juta, 115 juta. Oke ya, total dah 115 juta. 2 rakaat subuh ya, padahal subuh hari yang lalu, 2 hari yang lalu belum kita laksanakan, kemudian oh ini deh, saya niatkan tadi itu untuk sholat subuh yang lalu, qadha, nggak bisa. Jadi merubah niat masalah itu nggak bisa, yang bisa adalah merubah masa sekarang atau akan datang. Makanya harus betul-betul orang itu, saya katakan ya para jamaah sekalian, setiap kita gerak-gerik itu perlu untuk menata hati dengan pas, menata hati untuk keikhlasan dan menata hati untuk tujuan apa ini. Ya. Saya kasih contoh misalnya, para jamaah misalnya setiap bulan transfer ke istri misalnya. Ada 2 model yang bisa terjadi di sini, yaitu pahala yang maksimal dan pahala yang biasa saja. Pahala yang biasa saja ya karena udah ditekan oleh istri, ya ini udah bayar tagihan, bayar kirim segera, nggak pakai basa-basi. Nah, karena takut tuh kan. Soalnya ada 3 padamu negeri, padamu istri, dan padamu ilahi. Ya. Jadi karena takut sudah langsung transfer gitu. Tapi ada orang niat, ya Allah, ini sebagaimana Nabi mu katakan, ya Allah, bahwasanya apa yang kau suapkan kepada istrimu juga sedekah, maka saya niatkan ini sedekah. Bayangkan kalau Anda setiap bulan sedekah 10 juta misalnya, karena niat tadi tuh. Paham ya maksudnya? Itu karena gara literasi dalam beragama yang cukup tinggi, ngerti hadis, ngerti Quran. Jadi hatinya sebelum transfer tuh, sebelum klik itu sudah niat gitu ya. Ya Allah, ini ada sedekah. Nah langsung berarti hitungannya sedekah setiap bulan, masya Allah gitu ya. Buat karena tekanan tadi tuh. Ya, karena tekanan ya. Sama juga kalau orang puasa, gara-gara masa saya nyuruh anak puasa tapi saya nggak puasa, itu kan berarti level dari puasanya itu dipertanyakan, keikhlasannya itu. Kalau orang itu, kata ulama, ikhlas itu adalah engkau dicela, engkau dipuji, perasaanmu sama saja. Nah, itu level ikhlas yang tepat gitu, yang tinggi ya. Nah, jadi mau kita puasa itu bukan karena dipuji atau karena nggak enak gitu ya, gitu ya. Nah, kembali ke masjid kita para jamaah sekalian. Jadi
Nanti kalau ada pertanyaan dipotong aja ya. Seperti tadi ada, cuma masalahnya begini. Tapi mungkin saya kan dipotong tuh terpaksa gitu. Ya, sebenarnya saya nggak mau, tapi dipotong oleh perusahaan misalnya, ya 2,5%. Ya udah, daripada terpaksa yang nggak ada hasilnya, udah diikhlaskan yang berapa tadi? 100 berapa tadi itu? 125 ya. 125.000 itu. Cuma masalah berikutnya adalah apakah perusahaan itu menyalurkan pada lembaga yang tepat ataukah tidak? Gimana dengan pajak? Pajak sama itu. Karena lebih sadis. Ya. 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 Jadi ini nanti korelasinya adalah apakah pajak yang kita bayarkan mengurangi zakat kita? Ada korelasi lagi ke sana tuh. Kan dipotong. Iya. Seandainya pajak itu, ya, memang di regulasi sekarang adalah ada zakat itu nanti kita kalau zakat bayar ke lembaga resmi yang ada izin dari pemerintah, mau itu Basda atau yang lain yang mendapatkan izin dari pemerintah, itu nanti dapat surat yang bisa kita ajukan ke pajak untuk mengurangi zakat gitu ya. Ada seperti itu ya. Jadi zakat mengurangi pajak gitu. Tapi itu yang resmi ya. Kalau di sini nggak tahu nih kalau di zakat di kesulitan kita ketika kita sedekah, masa kita menuliskan resep ikhlas menyebutkan itu nggak apa-apa, karena apa? Itu semacam kita nggak mau keluar di media sosial ya. Kita hanya antar kita dan Dirjen Pajak aja, 2 orang itu aja, nggak ada masalah. Ya, itu nggak ada masalah ya. Jadi kita tuliskan itu, kemudian kita gunakan untuk mengurangi pajak gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Bukan mengurangi kan, karena yang pajak. Nah sekarang pajak itu apakah dengan niat zakat bisa sah? Seandainya pajak itu disalurkan untuk 8 kelompok, itu sah-sah saja. Bila. Cuma masalahnya adalah pajak itu nggak semuanya untuk itu. Pajak itu digunakan juga untuk mobilnya Rafael Alun Trisambodo. Mobil zakat pajak digunakan untuk ya pajak ya disarankan pemerintah itu membentuk di pajak itu ada divisi yang memang dia itu nanti hanya disalurkan kepada 8 asnaf itu. Kalau itu nggak ada masalah sebenarnya ya. Kalau pemerintah mengakomodir itu, maka orang itu ya sah saja. Cuma masalahnya sekarang gini, kadang-kadang orang tetap mau menyembunyikan gitu, karena ya nggak tahu ya, masalah pajak itu kan antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Mereka ya berusaha pakai konsultan pajak dan yang lain untuk memperkecil melalui yang yang istilahnya tidak menyelesaikan undang-undang gitu ya, tindakan-tindakan tidak menyelesaikan undang-undang gitu. Kalau zakat kan di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadi antara ini mungkin jadi bahasan nanti di anggota DPR yang lain, mungkin menelurkan undang-undang yang akan menyerap pajak itu hanya disalurkan kepada 8 kelompok yang di situ sebenarnya menguntungkan pemerintah juga, PLT dan yang lainnya yang memang itu untuk orang fakir miskin gitu ya. Maka kalau memang pajak itu yang tadi kita bayar pajak pada divisi yang tadi saja, yang hanya fokus menyalurkan uang hasil pajak itu ke 8 kelompok, ya nggak apa-apa. Berarti otomatis kita nggak bayar zakat lagi gitu ya. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah pajak itu nggak semua ya. Kadang-kadang pajak itu digunakan untuk biaya bus, biaya kereta cepat itu, support misalnya, bayar utang bus kan. Ya itu bus itu bukan termasuk penerima zakat gitu kan. Ya, bukan penerima zakat juga. Maka di sini, makanya kan di situ perlu diperhatikan. Kalau di Malaysia itu lebih advance ya, kalau masalah kebijakan zakat, integrasi zakat dengan pajak itu betul-betul penguranginya itu banyak gitu ya. Nah, tapi kalau di sini masih belum, semoga aja kedepannya sih oleh wakil rakyat yang mengerti gitu ya, menjadikan ini sebagai potensi untuk orang itu nggak, istilahnya kalau pajak kan mungkin sengaja disediakan, kalau zakat kan dia takut sama Allah gitu kan, jadi malah semakin besar gitu. Dan terbukti di Malaysia semakin besar ketika diintegrasikan itu, yang pemasukan buat itu semakin besar gitu ya. Jadi nanti yang dari non muslim misalnya dimasukkan ke tadi tuh, mau ke muslim masuk ke juga untuk kesejahteraan bersama. Yang 8 kelompok itu kan besar tuh ya. 8 kelompok itu siapa aja para jamaah sekalian? 8 kelompok
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang punya utang, orang yang berada di jalan Allah sabila, dan ibnu sabil, itu orang yang pergi atau safar tapi kehabisan bekal. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian kita kembali dulu ke sini ya, sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan para jamaah sekalian? Ya. Sebenarnya zakat yang basnas saja Ustaz ya. Basnas itu bulanan itu bisa dapat zakat kan di sekali ya. Sampai ratusan triliun. Terus? Ya, tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kan banyak yang pakai basnas nih. Dari tahun ke tahun kan penyalurannya itu terlalu lambat. Pendapat apa? Penyalurannya itu terlalu lambat. Oke. Mereka selalu beralasan kesulitan data. Apa? Kesulitan data. Bisa data. Oke. Padahal kalau kita melihat yang basnas itu kalah banget dibandingkan kita bisa.com. Oke. Jadi kita bisa.com bahkan bisa sampai di pelosok-pelosok itu bisa tahu orang miskin, ya orang. Ya yang terakhir itu ada satu anak perempuan dia tinggal sebentar bahkan untuk makan saja dia harus kerja gitu ya. Dia berapa segala macam dapat uang hanya sekitar 10.000. Oke. Nah, sama basnas itu nggak dapat anaknya seperti itu, tapi dengan kita bisa dapat dapat gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya bukan kesulitan untuk mendapatkan. Mungkin memang perlu direformasi itu. Karena dengan uang yang ratusan triliun, kalau kita lihat dari 2023 aja, mereka sampai dengan 30 Juni itu mereka saldonya 500 triliun. Kemudian yang disalurkan itu hanya sekitar 200 triliun. Iya. Kan hanya separuhnya. Padahal kalau kita lihat yang miskin itu sangat banyak banget gitu di negara kita ini. Gitu. Jadi makanya banyak ya teman-teman terutama yang tidak kerja di pemerintahan itu malas untuk bayar zakat melalui basnas. Nah mereka termasuk dulu saya pas masih kuliah sering bantu teman-teman yang di dompet duafa. Itu banyak tuh orang-orang yang punya gaji, banyak yang cerita seperti itu. Saya malas kalau melalui basnas begitu. Karena niatnya kita kan mengeluarkan uang hari ini langsung disalurkan. Kan salah satu teman saya, salah satu pengusaha dia sama sekali nggak mau kalau untuk menyalurkan ke ZIS, ke basnas, jadi mau. Karena saya tinggalnya di Semarang, saya ingin mengeluarkan zakat yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar saya. Karena kenapa demikian? Kalau saya salurkan ke basnas, saya nggak tahu duit dipakai untuk apa. Kemudian kalau ada tetangga saya yang kelaparan, saya dosa. Nah itu sebenarnya sering banget ini ketika diskusi dengan pihak terkait kan sering diomongin gitu ya. Cuman kelihatannya nggak banyak berubah. Kita melihat ya tadi itu mereka punya saldo ratusan triliun, tapi kalah cepat dibandingkan tadi itu kita bisa dekat. Ya, jadi ini lebih kepada masa teknis ya, teknis dari pelaksanaan ya. Di data kami ini nggak tahu ya, memang potensinya adalah potensi zakat di Indonesia itu sekitar 327 triliun setiap tahun ya. Sedangkan tahun di sini sebutkan datanya itu yang terrealisasi baru 71,4 triliun. Nah nggak tahu kalau yang saldo yang lama ya, mungkin belum tersalurkan. Tapi setiap tahun tuh yang dihitung adalah 327,6 triliun ini dari Kemenko PMK ya. Kemudian yang terrealisasi baru setiap tahun tuh sekitar 71,4 triliun ya, yang tahun 2021. Berarti sekitar baru 21,7% ya para jamaah sekalian. Ya, 21%-an ya. Nah, bagus sekali. Jadi ini menjadi masukan ya, menjadi masukan. Dan betul sekali kalau memang
lembaga misalnya Basnas atau Basda nanti nggak tahu kemana, ada berapa solusi. Yang pertama adalah ke lembaga zakat yang memang berizin, tapi bukan Basnas. Kalau memang takut ya, kalau memang takut, meskipun kami tidak melihat kami belum baca secara utuh laporan tadi itu ya. Jadi kan ada lembaga-lembaga seperti Dompet Duafa, kemudian Lazismu, kemudian yang yang Agim itu apa lupa saya, lembaga zakat itu juga berizin itu memang diaudit oleh Basnas atau Basda. Nah, kalau memang yang tadi Basnas kan ada yang kayak tadi misalnya Dompet Duafa, misalnya ada cabang tiap daerah misalnya, nah bayar ke Dompet Duafa, nanti titip sekalian, oh ini dong tetangga saya begini ya. Kalau ke lembaga yang berizin tadi pun misalnya ya saya katakan, meskipun saya tidak memutus mengatakan pasti salah, kalau misalnya ternyata nggak Muhsin, ternyata nggak ke masyarakat saya, ya sudah, boleh juga kok langsung bayar ke masyarakat sekitar ya, tanpa melalui lembaga resmi, dengan catatan kita tahu persis dan kita sudah menyelidiki dan punya datanya valid bahwasanya yang bersangkutan adalah fakir, miskin, atau 8 kelompok yang tadi. Karena memang ada Muhsin yang data tidak valid, ada. Misalnya pada zaman sekarang saya sering ulang ya, kita melihat ada orang ngemis di pertigaan Yasmin ya, tadi saya ulang sering saya ulang lagi ya, ternyata kita kasih zakat, ternyata dia istrinya 3, wow, dia mobil ya, kalau ada waktu dinasnya habis dia naik mobil ya sore. Nah itu kan fakta gitu kan, artinya nggak bisa kita lihat dari mata telanjang gitu orang miskin itu, kita harus tanya, duduk dan tanya gitu ya. Atau kalau nggak tanya, kita tahu informasi yang valid dari tetangga sekitar toko kelontong, oh fulan itu sering berhutang untuk kebutuhan pokok, nah itu tanda. Atau kita lihat fulan itu dia nunggak kontrakan, ini kan kebutuhan pokok itu bukan hanya makan ya, kontrakan juga sama, dengan catatan gaya hidup dia adalah gaya hidup yang normal. Gaya hidup yang normal gimana? Ada gaya hidup yang nggak normal, contohnya misalnya nanti ada diskon nih di TikTok atau di Tokopedia atau di Shopee, dia nggak peduli tuh, dia ada duit dia belikan tuh, nah itu gaya hidup nggak normal. Maka harus ini dipertanyakan, dia butuh banyak uang untuk beli beras selama setahun, tapi dia gunakan untuk merokok. Ini kan orang yang gaya hidupnya nggak normal ya. Maka kita harus tahu persis tuh, kalau kita salah nih, kalau kita sendiri para jamaah sekalian salah ngasih orang gara-gara kita ini tidak maksimal investigasi sebelum itu, maka kita harus ngulang. Tapi kalau kita misalnya katakan bayar ke tadi Dompet Duafa yang sudah berizin, kemudian ternyata dikorupsi katakan, itu kita lepas tangan. Di hadapan Allah kita lepas tangan. Gitu poinnya. Paham ya, para jamaah sekalian ya. Nah, tapi sekali lagi nggak ada masalah. Kalau ulama ditanya, kami bertanya, apakah kami zakat melalui lembaga ataukah langsung ke orangnya? Mereka mengatakan tergantung maslahat gitu aja. Tergantung maslahatnya. Kalau tadi kan misalnya kalau saya bayar ke lembaga kan mungkin nggak tahu kemana duit itu, ya sudah nggak usah nggak usah lewat dia lembaga. Misalnya kalau kita tahu persis ya, sekali kalau kita tahu persis, maka ya kita tahu, kita langsung kasih aja dengan catatan apa? Dengan catatan kita sudah menyelidiki dulu calon mustahik itu. Sekarang nih kalau saya bayar ke DKM Al Furqan, kan ada kan situ ya meja itu, meja penerimaan zakat ada ya. Nah, di depan ya. DKM Al Furqan ini apakah terafiliasi dengan Basna atau Basda atau Basnas? Tidak. Atau swadaya, maksudnya ya pribadi aja gitu, kelompok komunitas saja. Komunitas ya, nggak ada kerjasama dengan Basda atau Basnas. Ya, kalau begitu orang bayar zakat fitrah atau bayar zakat, saya bayar zakat mal nih misalnya, ternyata ya ditaruh oleh DKM di tempat yang aman tapi namanya maling gitu ya, dicuri misalnya, saya muzaki ini ya bayar lagi. Kenapa? Loh, bukannya DKM bertanggung jawab? Enggak, DKM itu nggak bertanggung jawab karena dia nggak dibayar untuk itu. DKM itu seperti orang yang titip gorengan ke pasar, ternyata tanpa fee, kemudian jatuh gorengan itu, ya nggak tanggung jawab dia udah berusaha jaga itu. Paham maksud saya, Pak? Ini banyak loh ya,
detailnya nih. Saya harap ingat ini, ya. Saya harap ingat para jamaah sekalian detail-detail ini. Kalau tidak berizin, tapi kalau berizin kemudian dicuri, maka muzaki ini udah lepas tangan. Di hadapan Allah juga dia nggak wajib mengulangi. DKM yang sudah mentahbiskan diri, ya, sudah mengkhidmatkan diri untuk membantu masyarakat, DKM itu wakil dari muzaki saya, maka dia harus hati-hati juga. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai dia salah ngasih orang. Sebagian misalnya, ini kisah nyata. Orang itu yang jaga Pak Ogah atau tukang parkir, yang dia itu nggak ada kalau kita datang, ketika pergi dia muncul misalnya. Kalau gaib itu, ya. Ini itu datang tak diundang, pergi tak diantar ya. Ya. Itu pikir, kayaknya bajunya orang miskin nih. Ternyata ditanya 9 juta setiap bulan. Waduh, kalah kan. Kan 9 juta setiap bulan. Maka dohir itu sekali ini tidak bisa dijadikan patokan. Ada orang pakai Honda 70 di sini. Apakah pasti miskin? Ya belum tentu, bisa dia memang vintage, orangnya sukanya klasik-klasik gitu kan, orang kaya dia. Maka sekali lagi dohir itu nggak bisa menjamin, ya, nggak bisa menjamin. Ya. Atau memang orang sengaja gitu untuk menghindari pajak, dia sengaja yang jelek-jelek gitu. Iya. Yang barang tua tetap bayar pajak. Iya. Jadi istilahnya, tapi saya bukan orang dirjen pajak ya. Ada yang kerja pajak di sini? Ada yang kerja pajak nggak? Nggak ada. Kalau ada keluarga yang kerja pajak, saya sarankan untuk jangan kerja di pajak ya. Saya jangan kerja di pajak ya. Jadi cari yang lain aja gitu ya. Gitu ya. Kalau dia pinter akuntansi, masuk ke lembaga zakat ya, yang banyak membutuhkan orang-orang hebat itu ya. Nah, kembali ke masalah kita para jamaah sekalian, DKM ini adalah wakil, dia nggak dibayar untuk itu. Maka istilahnya kalau orang tuh nggak dibayar, kita nitip orang nih, kemudian dia juga yang nanggung, kan kasihan kalau ada terjadi apa-apa. Tapi yang diwakili atau wakil ini ya memang harus jaga maksimal gitu ya. Kalau lepas tangan ya itu udah bukan tanggung jawab dia gitu, ya kan. Kalau Basnas atau Basda itu kan memang mereka digaji, ya, digaji dan dibayar untuk itu. Nah tadi ada kasus misalnya saldonya banyak, berarti apa? Kalau di Menteri Dalam Negeri itu kan biasanya kepala daerah yang tidak menyalurkan anggaran, nah itu kan jadi nilai negatif gitu ya. Nah, maka kalau kita bisa.com itu misalnya bisa mendeteksi, maka itu tentu berarti menjadi bahan introspeksi tentunya. Saya juga pribadi berada di lembaga zakat yang memang berizin oleh pemerintah ya. Maka butuh informasi dari masyarakat itu sangat diperlukan. Wahai lembaga zakat, ini ada orang fakir loh ya. Jadi jangan anti. Dan lembaga zakat itu ketika ada orang miskin datang, itu sebenarnya dia bukan minta-minta, dia mau mengambil haknya. Allah itu menentukan gaji fakir miskin melalui format zakat. Ya, jadi nggak hina orang datang ke lembaga zakat untuk ngambil haknya, sama seperti kita ngambil gaji kita ke bagian keuangan misalnya. Kalau macet atau keliru, ya hak kita kerja. Jadi jangan merendahkan orang yang datang untuk minta zakat kalau dia menuntut fakir ya. Kenapa? Karena memang haknya dia, Allah sudah tentukan tunjangan yang fix untuk setiap orang fakir miskin dan 8 kelompok tadi itu. Ya para jamaah sekalian. Jadi ini koreksi tentu akan menjadi masukan, ada seperti ini ya, dan masukan nanti mungkin kalau kami ada kumpul-kumpul dengan Basnas atau Basda, ya kami akan sampaikan di forum, dan tentunya ini menjadi koreksi ya kalau sampai mandek sekian banyak, padahal ada orang-orang rakyat kita ini sampai bunuh diri gara-gara pinjol atau gara-gara dia nggak ada beras itu. Maka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah sekalian. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan para jemaah sekalian?
Ustaz. Ya, silakan. Kalau zakat profesinya sebenarnya baru ya Ustaz. Mm-mm. Ya, mungkin sejak ulama Mesir itu. Iya, di Supartawi, Dr. Supartawi. Kalau tidak salah sekitar tahun 1960-an. Ya, Berarti kan antara zaman Rasulullah sahabat Ya. sampai tahun 1960 itu nggak ada zakat Ya. profesi. Heeh. Makanya sebagian ulama Heeh. dia bilang zakat profesi itu Iya. tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak ada. Ya. Jadi kalau misalnya mengeluarkan zakat profesi ya sebenarnya sedekah. Ya. Karena bayangkan 14 abad itu tidak ada yang namanya zakat profesi. Heeh. Nah, sebenarnya itu hanya mengada-ngada. Ya. Bukan mengada-ngada, hanya diada-adakan Oke. supaya dapat zakat, dapat diberikan. Nah sebenarnya, tapi sebagian ulama yang lain tadi juga semua sudah dijelaskan istilahnya dianalogikan dengan misalnya kayak dengan emas, dengan perak. Jadi kalau seperti itu sebenarnya kalau memang zakat profesi itu wajib, berarti yang 14 tahun yang 14 abad yang lalu itu uang kan sudah dikenal Pak Ustadz ya. Ya, betul. Uang sudah dikenal. Nah, kan mereka tidak kenal zakat profesi. Jadi kalau sekarang wajib berarti mereka berdosa. Ya. Makanya yang ulama-ulama yang tidak yang kontra selalu kadang-kadang mereka menjelaskan seperti itu. Padahal sebenarnya zakat profesi itu hanya sebenarnya sedekah saja. Bukan zakat. Yang namanya zakat kan di 5 plus 1 ya Ustaz. Satunya zakat fitrah, yang limanya tadi sudah disebutin. Itu ya tidak wajib. Kalau menurut Ustaz, kalau saya pernah baca yang itu disertasinya Ustaz yang dari Mesir, ulama dari Mesir. Ya banyak banget sebenarnya itu ya. Banyak sekali. Ya, makan kadang-kadang kalau sekarang bahkan dikaitkan dengan yang namanya obligasi, saham, segala macam. Mungkin sebentar lagi kripto juga dipajakin. Oh ya. Ya, jadi gini, yang tadi saya sampaikan tadi adalah, tadi kan kaum Muhsin menyampaikan masalah orang yang gajinya 10 juta, kemudian 9 juta kebutuhan dia, dan tapi perusahaan langsung motong 2,5% karena kebijakan dia mungkin ASN atau yang lain ya. Memang diwajibkan itu ya, regulat undang-undangnya begitu. Yang saya sebutkan tadi adalah ketika orang itu tidak bisa lepas, ya kan? Dia kalau lepas itu ribetnya minta ampun untuk lepas dari pemotongan itu, nggak bisa lepas kan? Karena udah aturan. Ya. Maka daripada hilang sia-sia diniatkan zakat. Tapi kalau orang itu memang dia berkeyakinan bahwa itu nggak ada dan dia nggak terikat dengan aturan itu, pedagang misalnya, dia ambil istilahnya setiap keuntungan itu sampai 2,5% nanti setiap tahun ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, bahkan dia itu hak dia gitu sebenarnya gitu kan. Yang tadi kita bicarakan adalah ketika seseorang itu, dan tidak sedikit, memang mereka sudah memotong secara langsung. Nah itu maka daripada sia-sia maka diniatkan dari awal itu apa? Ini untuk zakat. Itu 100% tuh. Ya, kalau lebih berarti untuk sedekah. Adapun orang yang sekali tidak terikat dengan aturan itu, kemudian dia berpandangan memegang perkataan ulama yang memang mengatakan itu tidak ada, dan itu cukup kuat, ya, maka sah-sah aja, nggak ada masalah. Jadi dia berarti setiap tahun dia mengeluarkan hanya sekali, nggak setiap bulan begitu. Ya. Tapi kalau misalnya mendahulukan zakat secara formalnya ada sejak zaman Nabi. Maksudnya gimana? Nabi pernah dalam kondisi tertentu itu mendahulukan zakat, meminta zakat sebelum waktunya. Seperti saya katakan tadi, ada orang nggak terikat dengan aturan perusahaan, setiap bulan nggak mengeluarkan dia, tapi tiba-tiba ada saudara dari kampung nelpon dia butuh uang, ya, dan kita tidak menafkahi dia. Saya punya zakat nih cukup besar, ya sudah, saya dahulukan sebelum waktunya, belum setahun, tapi saya niatkan sedekah atau zakat, boleh. Ini kesepakatan ulama, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kalau dia butuh 10 juta misalnya, didahulukan zakatnya, ya nggak apa-apa. Bisa jadi 10 juta itu untuk 2 tahun, 3 tahun, nggak ada masalah. Kalau dia sedekah, ya alhamdulillah, berarti bukan zakat.
Ya boleh juga gitu. Berarti dia ada zakat plus sedekah. Tiap orang, jadi kita bicara matematika, nanti di atasnya lagi adalah akhlak. Itu masalah lain. Fikih itu bicara matematika dulu. Sebab akibat. Tapi ada orang misalnya, ada orang sholat, wajib kan sholat fardu nih. Tapi dia mau sholat sunnah, berarti lebih dari sholat fardu. Nah, yang saya terangkan sini adalah masalah fikihnya. Masalah itu matematikanya dulu. Yang wajib-wajib dulu. Nah, masalah nanti dia itu akhlak dan sebagainya itu masalah lain. Ya, bagus kalau ada zakat, ada sedekah. Nah, kembali ke pertanyaan, jadi intinya adalah dipersisikan jelas. Dan baru sekarang kalau ditanya apakah kuat yang mengatakan tidak ada zakat profesi, cukup kuat, relatif kuat. Saya tidak mengatakan lemah, kuat. Yang kami bicarakan tadi adalah ketika seseorang pegawai dia terikat dengan aturan tersebut yang dia harus mengeluarkan 2,5% setiap bulan, nah, gitu, dan tidak bisa lepas dari aturan itu. Maka tidak bisa juga dipaksa dia harus sedekah, nggak bisa. Boleh dia untuk meniatkan zakat kalau memang di tabungan dia ada 100 juta. Tapi kalau di tabungan dia nggak ada 100 juta, hanya 10 juta itu tiap bulan, ya nggak kena zakat, berarti itu pasti sedekah. Kenapa? Karena syarat satu